Ini Linia nih senyum-senyum terus nih, ada cerita kayaknya nih. Gimana? Gimana Iya, gimana? Sir. Gimana? Keasikan dengan seniorian cerita. Jadi, Gimana? Gimana pengalaman ini? Basis oh, pascatan? pengalaman basis, Sir. Pertama, yang pasti pengen nangis, Sir. Oh nangis. Iya, iya, Sir. Eh, Karena kan pasti anak cewek, Sir. Pasti kan kayak Iya. ngerasa manja kan, Sir. Susah kalau mau lepas sama orang tua gitu. Iya. Masih anak mama lah, Sir. Gini-gininya. Iya iya iya. Kayak kaget aja sebenarnya kayak waktu disuruh-suruh dia namanya pendidikan semi militer kan memang seperti itu harus Iya. harus disiplin mengajarkan disiplin Harus. harus ini ya kayak pertama ya kayak mau pulang kayak gitu sih tapi pasti ada temen yang kayak emangin ayolah nggak apa-apa kayak gitu apa-apa bisa gitu. Terus ya Iya. ya balik lagi tadi kalau kepikiran kayak mau pulang nggak kuat ini pasti ada sebenarnya kalau kepikiran kayak uh, capek gini di sini di basis kayak gini terus tapi kan pasti ingat lagi ke tujuan awal orang tua gimana yang doain yang kasih support itu Iya. kan motivasi. Nih, kalau misalkan Linia seperti itu ceritanya, nih gimana nih? Apa kabar dengan rumahnya dekat dengan kampus? Apa merasakan seperti kita yang dari daerah atau sama aja? Apa ada cerita yang lebih spesial? Ya, sebenarnya sih sama aja ya. Karena belum terbiasa kan, karena emang background saya itu nggak ada yang cerita-cerita ya. Ya, mungkin dari channel ini atau dari apa uh, tayangan kali ini mungkin sedikit memberikan informasi ya buat motivasi sih mungkin. Karena saya itu kan nggak orang tua saya, bapak saya itu karyawan swasta, ibu rumah tangga, terus dari keluarga itu ya nggak ada background yang memang militer atau kepolisian, nggak ada itu. Jadi gambaran saya itu masuk dunia lingkungan kampus saat tes daftar itu uh, banyak fasilitas memang. Cuman awal-awal itu ketika saya pernah di dunia kampus, saya bisa pakai fasilitas itu atau gimana. Nah, yang membedakan ini adalah uh, kayak ada lapangan tenis, ada perpustakaan. Jadi saya kira kegiatan itu kita bisa bebas. Ya, benar. Nah, ternyata tuh enggak. Karena awal-awal itu dibuatnya baris berbaris, Iya. mau makan baris berbaris ada apelnya, dari pergerakan dari gedung asrama ke gedung perkuliahan atau ke gedung prototipe atau ke lapangan itu bentuknya peleton. Jadi ya kita mungkin awal-awalnya agak kaget di situ sih Kang. Yang awalnya kita bisa ngambil jalan, mungkin kalau misalnya dulu sekolah kita ngambil jalan terdekat, tangga terdekat. Nah ini yang jalurnya jalur mataran. Ya. Karena memang ya banyak background ya Kang ya. Iya benar. Ada saya dari Jakarta, Kang ini orang Majalengka, ada Leniawati anak orang Klaten gitu. Saat kalian jadi satu angkatan itu ya dari Sabang sampai Merauke itu ya nyambung. Makanya gimana caranya kita bangun kultur kita sendiri tanpa Iya. tanpa dia mendahulukan atau meneruskan daerah asal ya Kang ya. Ya benar. Makanya di itu ya mungkin ya dari gambaran-gambaran kalian ada yang mungkin senang memang jiwanya di si kemiliteran atau memang nggak terbiasa kayak saya nih, saya dulu bandel bandel Sama betul aja. ya SMA bajunya keluar-keluar nggak pakai dasi nggak pakai gesper ya kan Waduh. pokoknya bukan bandel yang gimana cuman Ya, ngetrek gitu itu mah biasa lah. ya kayak nggak suka gitu sama Ya. aturan akhirnya ya mungkin bagi kalian yang gue nggak suka aturan kan tahu masuk aja ya mungkin kita makan omongan sendiri Ya benar. ya gak sih ya ya emang bener Kang ini saya kita bukan nakutin ya hingga saat ini pun kita masih belajar etika Ya. ketemu pimpinan ketemu yang lebih tua ketemu yang setara atau ketemu yang lebih muda itu kita bisa menempati diri sih ya saya berterima kasih sih karena pembentukan basis itu dari baris ke baris ya filosofinya kita bisa menghormati menghargai Ya. orang
kita belajar menghargai makan tuh bersama, minum yang ya mungkin awalnya pagi nggak biasa sarapan, kita bisa sarapan di sana dengan porsi yang cukup, dengan gizi yang cukup, makan siang dijadwalkan, makan malam juga nggak ada lagi makanan tuh kalau disuruh di orang tuh nih, kalau suruh orang tua, tang makan tang, iya ntar gitu kan, Siap. Nah Iya, kalau di sini tuh mungkin beda. ya makanan teratur ya kan Yan, Iya benar alhamdulillah. teratur, alhamdulillah teratur. Lagi sakit aja kita ngikutin pola makan yang benar, istirahat yang benar, ngikutin jadwal aja kegiatan seharian, insya Allah kita langsung besoknya sembuh lagi. Karena emang kita dicetak itu benar kata Kang Rian tadi, keras dalam arti itu membentuk karakter kita gitu. Iya benar. Ya, berfisik bagus ya kan, tanggap tanggung teriginas, jadi dari hingga mental itu udah terlatih sih. Jadi kita dibiasakan ya bisa menghadapi ATHG ya, ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Ya. Mantap. Habis pelantikan basis itu ya Kang ya? Habis pelantikan yang pertama dicari itu dong apa Kang? Apa? Ingat gak Kang? Apa? Brevet Sumarta Kang. Apa? Brevet Sumarta Kang. Oh iya benar. Coba Kang pakai baju PDO Kang. Kenapa? Kang pakai baju PDO Taruna. Iya. Ini nih. Bisa tunjukin Kang, Brevet Sumarta Kang. Ini. Iya Kang. Brevet Sumarta itu. Brevetnya. Iya, brevet. Ketika kalian basis, awal dasar itu bisa awal itu bisa melewati semua tahapan. Nah, nanti kalian dapat disematin brevet itu beserta pelantikan gitu. Itu pas penyematan itu. Bisa ya. Mengikuti dan insya Allah bisa. Mantap. Jadi pas dulu tuh kan penyematan brevet ini kan. Itu ya Allah bangga banget kan. Walaupun saat itu kan bangga banget. Kita walaupun dulu masanya agak ketinggian dikit dari kantong atau mirip. Iya, ya juga kita kan baru memakai seragam kayak dulu tuh kan PDK yang baju merah itu PDK teman-teman. Nah, baju PDK itu kan kita nggak tahu peletakan yang pas itu gimana. Jadi kita harus melihat senior dulu kan, harus melihat senior dulu atau misalkan kita diajarin sama senior. Kalau diajarin cuma ketika kita mengaplikasikannya kadang agak melenceng berapa derajat gitu ya. Jadi pas dipasang itu sama pas dipakai itu agak beda ya kan? Karena makanya harus dapat feelingnya juga. Mungkin kalau Taruni beda kali ya. Jadi ngomong-ngomong pelantikan di pelantikan Taruna ini kita setelah melaksanakan basis selama kurang lebih 3 bulan. Kita dilantik di lapangan hitam. Kita dilantik memakai baju PDK yang warna merah. Yang warna merah. Nah, di sana itu ya upacara mungkin lama, terus kita ada penampilannya juga. Dulu penampilan apa, Tang? Penampilan. Saya waktu itu LKBB murni saya. LKBB ini berarti ini Bang Lintang ini LKBB-nya mantep nih. Walaupun SMA-nya pernah ikut pas Gibra? Enggak pernah. Oh, aduh kan. Jadi mungkin. Jadi teman-teman nih Bang Lintangnya aja yang dulunya emang nggak tahu LKBB atau PBB itu berbaris-baris setelah menjalani 3 bulan masa basis Bang Lintang ini jadi bisa. Nah, jadi ikut nampilin LKBB murni. Bayangin kerennya kayak gimana kalau dulu saya bawa kamera saya videoin, cuma kan saya posisinya lagi ini juga. Waktu itu PB murni itu di bawah asuhan Bapak Miki Mendra. Oh iya. Angkatan 42, semoga Bapak menonton Pak, izin Bapak. Siap, izin Bapak kalau menonton. Ini Mbak Lea gimana? Pas dulu nampilin apa nih? Silat apa gimana? Wih. Kalau waktu angkatan saya itu Snar, lagi zamannya ini Snar, yang senam apa itu Snar? Asian Games yang Ayo itu Snar. Coba. Oh iya. Apa sih? Terus ada yang
apa sih Nar, yang pakai tongkat itu sih Nar, tongkat terus Oh, kita huru hara. penampilan nah huru Huru hara hara. itu juga Huru hara. Wih, keren juga itu ya. juga latihannya juga waktu basis Nar, waktu di Iya. Lido sih saya Oh, di di Lido. Lido. Ya sedikit informasi yang mungkin nambahin buat nanti yang nonton, karena kan kalau basis kita kan ada kerjasama dengan instansi kalau dulu Iya. beberapa dengan pihak Polri dan TNI, yaitu Marinir ya. Mungkin kalau misalkan polisi dulu dari Brimob, yang dekatan kita adalah Brimob dulu, Brimob 82 atau Lido, dan kemudian dari TNI itu ada Marinir di Cilandak. Jadi ya mungkin ada yang nanya basisnya gimana. Ya sebenarnya emang tahap pendaftarannya itu tetap pendadaran mental itu tetap dari kampus, dari pihak Poltekip, cuma dengan kerjasama dan bantuan dari TNI atau Polri. Ya. Tuh. Jadi bukannya kita itu bisa nggak di dari polisi, ada yang nanya kan biasanya sering nanya gitu ya Kang ya. Ya. Mungkin itu informasi aja. Ya paling ya pengetahuan kita sejauh ini seperti itu, ada kerjasama dengan Polri atau TNI. Tuh. Nanti dikembalikan lagi ke area kampus dan lingkungan kampus. Seperti itu sih. Balik lagi nih ke pelantikan. Nih dari pelantikan ada pertanyaan sedikit lucu lah. Setelah pelantikan kan kita ikut upacara pelantikan, penyematan udah, terus penampilan udah, terus penampilan. Saya penampilan dulu silat saya. Silat ya. Itu apa ya? Berarti di bawah asuhan Bapak Putranto ya. Iya. Iya, mohon izin Bapak. Iya, mohon izin Pak. Jadi saya tuh kan ada guling-guling botol gitu kan. Jadi kan kayak ada atraksinya kan. Jadi orang-orang pada posisi push up. Nah, saya tuh ngegelinding gitu kan, ngegelinding terus yang ngegelinding yang samping saya itu yang posisi push up dia loncat-loncat gitu kan kayak atraksi kan. Itu saya sampai pusing ya. Tapi sebelumnya kayak peragaan silatnya ya alhamdulillah bisa lah. Bisa walaupun emang basicnya nggak ada silat, tertolong sama yang teman-teman yang jago silat. Kalau saya cuma ikut berpartisipasi aja, tapi lama kelamaan saya ya silat juga di sini sama sabuk merah. Alhamdulillah. Nah nih dari setelah penampilan kan udah penampilan peragaan atau apa itu, terus itu kita bertemu dengan keluarga. Ya mungkin di sana sekian dari banyak orang pasti menangis bukan karena kita cengeng atau apa, menangis karena ya tersentuh sekian lama 3 bulan gak ketemu sama orang tua ya kan, gak ketemu sama orang tua ya, dipertemukan dengan keadaan kita menggunakan seragam yang alhamdulillah spesial, dengan perjuangannya yang luar biasa dipertemukan ya, mungkin agak menetes ya, walaupun saya menahan tapi tetap aja sih terharu gitu, mungkin lebih terharu. Nah setelah itu kan kita dibolehin keluar nih, kita dilepas cuti masa basis sekitar 2 mingguan ya Tang, apa berapa? Saat itu kalau nggak salah itu kurang lebih 2 minggu. Iya. Ya, kurang lebih 2 minggu. Desember ya, 15 1 bulan kayaknya, 15 Desember sampai 15 Januari kalau. Oh iya. Masalah itu ketika saya keluar bersama keluarga gerbang BPSDM itu kayak rasa bangga sih. Bangga gitu ya, Allah pakai seragam balikan gitu ya. Dan jajanan yang pertama sebelumnya kan saya ada buku catatan. Nah, itu saya list nyoret makan pasti. makanan yang saya pengen beli setelah saya masuk basis, karena makanan yang cuma makanan pokok. Kalau snack ya snack juga ada, cuma kita pengen banget gitu kayak karena sulit didapat dan emang nggak boleh jajan juga. Nah itu sampai satu buku itu ya Allah, satu lembar tuh banyak banget yang pengen saya beli. Di list ya sebenarnya. Iya di list juga ya Allah. Setelah jalan kan beberapa meter kan, lebih tepatnya itu di depan apartemen Cine. Kalau sekarang itu tuh ada yang orang jualan kebab. Nah
saat itu saya langsung turun, Pak, bentar, pengen beli kebab. Nah, saya beli 2 Gak boleh makan kebab ya, Kang ya. ah ya kenapa Gak boleh makan kebab ya. tahu tuh. Saya kan beli dua sama ade juga, ade juga ngikut. Mau nggak mau katanya ya, saya keluar terus beli terus ya beli 2 katanya adanya udah kenyang, saya makan 2 kebab, ya Allah. Itu saya langsung pulang ke Bogor dan ya beristirahat lah. Jadi kalau kalau itu kan kalau saya kan dari daerah mungkin transit di Bogor, dan kalau pengalamannya Bang Lintang nih gimana nih? Yang yang deket yang deket Yang deket yang deket yang deket dulu lah, nanti yang jauh. Gimana? Jadi ya sebenarnya sebelum kita masuk ke mana pelantikan itu kan hari pelantikan. Sebelum ke hari pelantikan itu apa itu namanya? Saya ini Kang, ada daftar buku kecil tuh. Saya ada tuh kan ada pembagian buku kita kalau nggak salah kan. Ada buku kan. Nah saya nyoret-nyoret tuh pakai pulpen. Saya bikin tanggal Kang. Saya coret tanggal satu hari. Ya Allah. bikin kalender. Bikin kalender. Itu saking ya campur aduk gitu, motivasi juga, mungkin ada rasa ya kalau malam mungkin letih karena banyak kegiatan sih ya, bukan karena apa, karena kegiatan dan belum terbiasa saat itu, jadi ya sangat buat mendorong ayo Yeah. ayo bentar aja. Nah terus ini Kang sedikit pada saat itu di asrama itu ini sedikit sebenarnya sih pelanggaran menurut saya, karena peninggalan senior. Karena kadang di lemari, kadang di kasur itu ada tulisan gitu ditempel kayak kata-kata motivasi sih dari beberapa senior. Ayo semangat, ingat bapak ibumu di rumah, kayak gitu. Iya, Itu ada coretan kecil itu. Nggak boleh itu. Di lemari. Sebenarnya sih mengganggu ya. Dan mungkin kalau misalnya pihak akademi mengetahui, kita juga kena pelanggaran ya. Iyalah. Cuman itu nggak saya tutupin sih, sengaja karena ayo banyak senior udah melewati masa ini gitu. Mungkin kalau senior kita juga dengar ini mungkin akan ketawa sih, mungkin Kang Rian juga pernah nulis, mungkin nggak tahu ada yang ngerasa sih ngerasa tersindir pernah nulis ya, atau ada biar amannya kalau biar amannya itu di ini apa di lemari kan, lemari nggak jarang bikin gitu kan ya, ditulis di kertas plastik itu masih bisa dicabut tuh. Kan ada beberapa orang yang taruh nyoret langsung di lemari. Iya tuh. Kalau nggak biasanya di atas kasur senior. Iya, sambil tidur iya, sambil ngeliatin baca-baca gitu. Yang juga salah satunya nulis Rian Wahyu was here. Ada yang mau nggak ada. Perasaan nggak pernah deh. Jadi kayak gitu sih. Nah saya pertama kali itu datang orang tua saya ya sedih lah. Maksudnya sedih dalam arti ya lo ternyata mau ketemu orang tua aja tahapannya kayak gini. Jadi saya lebih untuk saat sampai detik ini insya Allah saya lebih menghargai pertemuan dengan orang-orang terdekat gitu, walaupun cuma sebentar. Ya itu sih, jadi jangan belajar buat menghargai waktu pertemuan sih. Ya benar. Nah saya keluar itu kan bingung kan, bener. Saya duduk di mobil gini ditanyain, masih ditanya orang tua, Lintang siap. Kayak gitu. Karena terbawa. Iya, mungkin emang terbiasa sih. Itu kalau 3 bulan, kurang lebih 3 bulan itu bukan waktu yang singkat dan yang cepat, apa itu cukup yang lama banget, itu cukup lama. Jadi mulai terbiasa. Kalau dulu dipanggil, ya ini cuma contoh ya, ini contoh bukan. Lintang, gitu kan. Orang Jawa mungkin dalam, gitu kan. Kalau orang Sunda naon, ya kan. Ya kan. Nah, cuman pas dari situ mungkin bukan orang Jakarta aja nih, mungkin orang Sunda, orang itu orang baru dipanggil namanya Lintang, siap. Itu orang di kantor auto siap. Kayak udah ada setel ulang gitu, Sir. Iya, kalau untuk makanan saya udah ngelis banyak, cuman pas udah nyampe luar aja tuh alhamdulillah sih bangga makan apapun, karena ya udah biasa makan makanan yang tadinya kita nggak doyan sayur jadi doyan sayur ya Kang ya. Jadi makanan apa di rumah
ya mungkin orang tua kita sedikit bangga karena kita dimasakin apa aja mungkin sekarang doyan gitu ya. Iya. Nah, Ya, tapi ya kalau di rumah mah enak. ya cuman seminggu awal nih Kang, seminggu awal nih Kang. Saya nyampe rumah nih, udah nih tiduran, ganti baju lepas seragam, digantung seragamnya dilipat rapi, digantung. Nah, kita tidur lah kan, tidur pakai baju rumah, baju santai. Nah, jam 1 saya kebangun Kang. Iya. Jam 1 saya kebangun ngelindur. Saya bangun ngelindur buka kamar mandi. Nah, ibu saya keluar. Nah, terus saya megang-megang ember tuh Kang. Megang-megang ember. Nah, saya nanya, Lintang ngapain megang-megang ember? Ini mah mau nyuciin aku mana? Astaga. Sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Jadi apa yang dia sama itu kebawa. Mungkin belum terbiasa ya. Jadi ya kebawa lah sampai dipanggil saudara siap. Terus duduk mau foto, diajak foto sama temen itu masih kaku. Kaku ya, kaku banget. Iya, tapi memang ya akhirnya saya belajar menghargai orang. Dengan begitu mungkin yang walaupun terlihat lucu, tapi saya lebih mungkin bisa dihargai orang lain sih. Saya menghargai orang lain dan mungkin orang lain bisa menghargai saya. Iya. Itu sih yang saya dapat sih. Mantap. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini luar biasa banget kalau Bang Lintang ini pengalamannya sampai ke bawah-bawah. Ini tadi kan yang deket, yang sekitaran kampus rumahnya. Ini yang jauh di Klaten. Klaten. Gimana nih? Yang dari Klaten pengalamannya? Pengalaman kalau setelah basis yang waktu pulang itu. Iya. Itu alhamdulillah saya dijemput sama orang tua, semua keluarga lengkap. Kalau pengalaman, kalau pulang itu saya nggak begitu ambis buat kayak udah pokoknya pengen cepet pulang, udah kayak kangen sama kamar senior. Nggak terlalu pengen, aku pengen beli makan ini nanti kalau udah kayak senior kan ambis pengen karena emang kita makan kayak di sana terbatas karena jadi mau pengen apa-apa susah kan jadi kayak kalau saya tuh pengen ayo mah cepet pulang aja, cepet pulang, nggak usah mampir kayak gitu sih kalau saya. Beda. Udah rindu, udah kangen sama rumah, sama kamar kayak gitu, pengen cepet-cepet pulang sebenarnya kalau saya. Jadi teman-teman beda. Setiap orang itu pengalamannya beda dan ketika kita udah menjalani masa basis kurang lebih dari 3 bulan, kalau saya seperti ini, terus kalau Bang Lintang seperti itu dan Linnea pun beda, dia pengen cepat-cepat ke rumah, nggak mau mampir-mampir gitu. Jadi mungkin dari teman-teman yang nantinya amin diterima sampai masuk ke Poltekip, ya insya Allah pasti dapat pengalaman seperti ini.